Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditugaskan dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Oke, langsung saja akan saya jelaskan jawaban-jawaban yang telah saya rangkum. Nah, pertanyaan pertama mengenai kelebihan, kekurangan, dan perubahan apa saja yang terjadi karena kehadiran teknologi dalam interaksi sosial manusia. Nah, untuk kelebihannya yaitu kemudahan akses dan konektivitas yang tak terbatas. Teknologi ini benar-benar nyambungin orang dari mana aja dan kapan aja. Bisa sharing apa aja dalam sekejap. Lalu bisa ketemu orang dari berbagai budaya, negara, atau bahkan pandangan dan cerita hidup yang bermacam-macam. Tapi ada kekurangannya juga. Nah, kekurangannya ini yaitu kehilangan dimensi kehadiran fisik dan interaksi secara langsung. Nah, kita jadi terlalu terbawa sama teknologi gitu, lupa sama interaksi secara langsung. Terus kehilangan vibes kayak tatap muka, bahasa tubuh. Nah, semua itu nggak bisa kita dapat kalau cuma lewat chat sama video call. Nah, kehadiran teknologi juga berdampak besar dalam revolusi dalam cara kita membangun hubungan, belajar, dan bekerja. Jadi makin canggih teknologi, tapi kadang kita juga kurang connect emosionalnya gitu. Pokoknya penting banget buat kita menyeimbangkan antara kemajuan teknologi sama interaksi secara langsung. Jadi kita manfaatin teknologi sebaik mungkin, tapi jangan lupain juga interaksi secara langsungnya. Nah, selanjutnya, satu aplikasi yang pernah atau sedang saya gunakan hingga saat ini. Di sini saya mencantumkan Twitter karena bisa dibilang ini aplikasi yang paling sering saya gunakan gitu di mobile sih. Tapi bisa dibuka juga di PC ya, teman-teman. Oke, saya bakal ceritain sedikit tentang Twitter. Twitter ini adalah suatu platform media sosial yang banyak banget orang pakai. Saya sendiri udah nyobain Twitter sudah cukup lama ya, dan banyak banget pengalaman yang saya dapat dan sangat bervariasi. Di Twitter ini tuh gampang banget buat sharing pikiran, info, dan ngobrol sama orang-orang dari mana aja. Terus gampang banget buat nyari topik yang kita suka, terus follow orang-orang menarik, dan ikutan diskusi bahkan global gitu. Dan banyak meme-meme juga sih, itu yang bikin saya suka. Bahkan kita bisa belajar bahasa lain di Twitter. Contohnya saya belajar bahasa Inggris dari Twitter gitu, karena di sana ini banyak manifest tentang ya hal-hal random, apapun ada, semua ada, yang kita cari di sana ada. Bahkan jual beli pun bisa dilakukan di Twitter. Twitter tuh bisa kita jadiin tempat buat belajar dan dapetin berita-berita terkini tentunya. Terus ngelihat opini-opini orang penting di berbagai bidang gitu. Secara keseluruhan Twitter tuh aplikasi yang sangat bermanfaat ya, tapi penting buat kita bijak dalam menggunakannya dan waspada sama informasi yang mungkin nggak valid ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, strategi apa yang saya gunakan agar mengingat lebih mudah atau lebih baik? Yang pertama, pengulangan. Untuk saya, repetisi itu jadi kunci untuk mengingat. Sekedar ngebahas materi yang sudah dipelajari itu pun sudah sangat membantu. Nah, kita bisa tambah dengan membuat jadwal. Contohnya, sehari setelah kita mempelajari materi, kita bisa mengulang materi tersebut seperti itu, atau seminggu setelahnya, bahkan sebulan setelahnya. Lalu yang kedua, menulis tangan. Nah, kita bisa menulis ringkasan materi, poin-poin penting yang sudah kita pelajari, atau kita bikin mind map yang lucu-lucu, warna-warni gitu. Itu juga membantu saya untuk mengingat. Lalu kelola stres. Nah, stres ini mengganggu kita dalam mengingat, teman-teman. Jadi penting untuk kita untuk mengelola stres kita dengan melakukan relaksasi. Nah, lalu yang terakhir, jangan lupa istirahat, teman-teman. Karena istirahat itu membantu kita untuk meresap materi yang telah kita pelajari.
Dan yang terakhir, aplikasi yang menurut saya cukup sulit digunakan dalam segi kognitif adalah Adobe Photoshop. Sebenarnya Adobe Photoshop ini aplikasi yang sangat bagus dalam hal pengeditan foto dan desain grafis. Tapi untuk pengguna baru seperti saya dan untuk banyak orang lainnya mungkin sering dianggap sulit karena memiliki banyak fitur kompleks dan membutuhkan kreativitas yang tinggi dan pemahaman visual dalam desain yang dalam gitu. Nah, jadi hal-hal itu tuh dapat membuat aplikasi ini tuh untuk saya cukup susah untuk dikuasai dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menguasainya. Mungkin cukup sekian jawaban-jawaban yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.